Kan ada Emang dulu. kalau zaman-zaman awal di 2000-an dulu kayaknya televisi itu semacam moral obligation acara agama. Nggak paham. Lu apa? Jangan tinggi-tinggi bahasanya Ustaz. Nggak ada bengong dari tadi, Pak. Moral obligation apaan lagi? Tapi kalau yang rambut model banyak akarnya begini ketangkep aja, Bang. Jadi dia kan ininya Tangkap apa, gimana nih? Kutu sampai sekarang bukan yang gigit, nyasar Pak Ustaz. Dia mau keluar nih sono kemarin. ini ibaratnya ada receivernya gitu. Kita nggak tahu lagi receiver kan. Iya, susah. Apaan Itu yang di gawang main bola. Si receiver pakai tangan panjang. Oh, tambahnya. Ya kiper kan. Iya, jadi Obligation. dulu begitu. Bahkan di tahun 2000 itu 2002 ya, terus 2003 Itu S1000. ada Atau S1000. 2002 ya. Tahun 2002 bukan Iya. 2000. 2002. Satuan itu 1000. Terus ada yang disalahin lagi. Dia pinter banget temannya apa? Ada salah ngomong dijenggot ini, diserang di dalam begini dan dia. Iya, dan awal-awal itu emang kayak bener-bener kajian. Hampir semua stasiun televisi, Seleri. Fikih, hadis, ya kan? Tuh udah dapet seleri awal-awal. Seleri. Tadi Gajian Bang, bukan ini yang kajian. Oh, lain lagi. Kajian. Setiap TV-TV gitu Pak Ustaz. Iya, karena dulu memang beneran fikih, hadis, kisah, ya kan? Nah, kemudian ya berangkat rupanya ada sentuhan entertain juga. Jadi yang namanya acara agama tuh jangan melulu ngaji gitu kan. Harus ya ada muatan-muatan entertain juga. Ya banyak lah, mulai komedian-komedian juga jadi host, jadi pembawa acara. Malah boleh dibilang banyak yang berhasil kalau yang hostnya itu komedian. 2005 sampai 2006 ketemu deh sama Bang Komeng tuh di Sulawesi Utara. Jauh banget bener Bang. Ingat gak? Iya. Nggak ingat apa? Sulawesi Tenggara. Waktu itu promo salah satu motor ya yang beliau jadi ikonnya. Ambasador, brand ambasador. Kuningan dong. Ambasador kalau itu. Itu baru udah tuh kita bikin yang ternyata itu ya, saya sama Bang Komeng misalnya gimana mimpi buruk ya kan, kalau orang baca kadang-kadang yang namanya di YouTube saya aja kalau yang dengerin ceramah orang main skip aja udah ya. Apalagi iklan dimaki-maki padahal itu yang buat kita ya kan. Nah, justru kalau ada nilai entertainnya dia nunggu sampai closing statementnya di akhir. Ya, thesis statementnya di akhir. Apa nih konklusinya yang bisa saya ambil? Tapi kalau ceramah, apalagi ceramah 2,5 jam, khotbah aja. Orang dibilang, Ustadz, ente kalau yang namanya jadi Ustadz sering dipandang sebelah mata. Wah. Bukan sebelah mata, 2 belah mata orang agak mandang. Kita baru salamnya orang udah pada pulas ya kan? Ya enggak, tidur ya kan? Nah makanya ketemu, ya kita bikin panjang itu sampai Salam. Salam. Wow. Bos Buster, Pak. Itu mau enggak itu mau iya. Potong rumput dari mana lo sok tahu itu yang di film Ghostbuster. Bukan itu buat motong rumput itu Bang, alat buat motong rumput bukan buat nangkap setan. Iya, setannya gondrong. Nah, Pak Ustadz, kalau zaman Nabi atau nabinya sendiri ada nggak entertain kayak gitu, Pak Ustadz? Nabi suka bercanda kan, Pak Ustadz? Kalau di zaman itu mungkin ya keterbatasan segala hal ya. Tapi karakter kayak gitu, Anda nemuin beliau itu ya beberapa ada sahabat, salah satunya misalnya Nu'man bin Bashir. Ya kejenakaannya itu natural. Kan ada orang yang dibikin-bikin, ya kan? Tapi kalau dia memang karakter, ya karakternya emang begitu. Si abang kan di rumah di mana aja sama. Ada orang kan punya 2 alam gitu kan. Gue lagi acting, gue lagi di rumah. Kalau itu emang keseharian. Ya ada sahabat itu ada orang tukang madu kata Nu'man, madu diambil, kasihin ke Rasulullah. Assalamualaikum Rasulullah, ini madu. Wah, pikir Rasulullah kan Dikasih gitu. dikasih nih, lu baik banget gitu kan. Akhirnya, gak lama Kang Madunya nungguin, nggak dibayar-bayar. Akhirnya dia ngetok, Pak itu tadi madunya belum dibayar.
Nabi senyum. Senyum ya. Ya istilahnya dia bercanda. Heeh. Artinya Nabi toleran gitu kan. Nah, terus Nggak marah kan Pak Ustadz? nggak marah. Nabi juga punya sense of humor. Ya Nabi kan paling banyak nangis sampai rambutnya aja beruban waktu ditanya, qad shibta ya Rasulullah, engkau udah beruban. Sayyibatni Hud wa amma yatasaalun, ya, wal qiyamah, ya. Dan Nabi nyebutin, aku beruban karena baca ayat-ayat yang ada cerita tentang kiamat. Saking begitu takutnya, Nabi paling banyak nangis. Tapi dia juga nggak kehilangan sense of humor, bermain, menghibur cucunya. Sampai lagi sholat aja pernah menggendong Umamah. Ya, lagi sholat didudukin dia dulu. Artinya dia apa ya? Nggak sebagai orang yang wah nih apa nih? Ibunya mana? Enggak, Nabi biarin gitu. Lagi makan begini, korma ya. Misalnya Nabi makan 10. Ya, di sini Sayyidina Ali 10. Ya, ini juga sahabat-sahabat lain pada makan. Terus Sayyidina Ali digeser nih bijinya ke Rasulullah. Kan jadi 20. Dia bilang, "Oh, Nabi kayaknya nih hari lagi lapar banget nih, makannya sampai 20." Nabi juga punya sense of humor. Ya lebih lapar mana orang yang makan korma sama bijinya sama orang yang makan korma nggak sama bijinya. Gitu. Kalau ini kan nggak ada bijinya nih. Berarti Berarti dia makan sama biji-bijinya. Itu kan kelas banget. Gitu. Iya kan? Dan Nabi nggak nuduh orangnya. Nabi cuma bilang siapa. Iya kan? Jadi nggak bilang lo yang enggak. Siapa yang lebih rakus gitu. Yang makan korma sama bijinya atau makan korma nggak sama bijinya. Gue mah 20 bijinya dibuang ya. Dilawan juga pakai komedi. Gernya malah Iya kan kalau ente kan abang nih iseng nih. Kan bisa gitu kalau ente. Nah, tapi dia dilawannya dengan komedi lagi. Wah, nggak apa-apa, gue makan banyak juga 20. Padahal lu makan korma sama biji-bijinya sebenarnya kan ke situ. Iya. Jadi itu berkelas banget. Oh iya. Nenek-nenek nggak ada di surga. Ya kan? Pengen nangis kata Pak Itu Ustadz. kita mainin tuh di acara kita yang dulu sama itu sangat-sangat brilian. Orang sampai sekarang bahkan ada beberapa dokter, profesor ngucapin sukses dengan acara dakwah yang kita kemas kayak gitu. Waktu itu dalam satu tayangannya nih, kalau boleh saya ceritain gitu ya. Jadi si abang nih nahan nenek-nenek yang mau sholat. Ya, waktu itu yang meranin Po Ati. Udah jangan sholat. Lu mau jadi setan, Meng. Gue mau ibadah kenapa dilarang? Ah udah. Ya kan? Percuma deh. Ya, mau sholat sampai sejadah robek juga tetap aja nggak bakalan masuk surga. Ya kan? Ente sujud di batu, batunya gerowak, bolong. Tetap aja nggak masuk surga. Nggak masuk surga. Ini kan perintah Allah. Oh, dia pulang. Pulang datang saya. Kenapa? Iya kan? Si abang nih, ini Pak Ustadz, nenek-nenek mau sholat kan percuma. Iya, kata Pak Ustadz kemarin hadis di surga nggak ada nenek-nenek. Ya kan? Ngapain dia mau sholat? Iya kan? Terus baru di situ masuk saya jelasin. Iya kan? Saya jelasin. Iya, maksud hadis itu. Nah, di sini ilmunya. Bukan berarti di surga nggak ada nenek-nenek. Nanti dia dibikin muda lagi. Tuh. Dan punchline-nya beliau nih, begitu nggak kepikiran sama saya tuh, out of the box ya kan. Begitu dia bilang, "Lu Pak Ustadz, lu dengerin dulu, ntar salah paham lagi." "Oh, dulu, kenapa?" "Ada 73 nenek-nenek saya tahan di rumah." Saya mau lepas dia suruh sholat gitu. Dan itu penikmatnya orang paham hadis itu. Iya. Nah ini memang perlu kemasan. Saya juga nih belajar terus nih dari beliau supaya jangan cuma ceramah doang. Ceramah mah dimatiin sama orang. Ya. Jangan-jangan kameramennya dimatiin. Saja. Kameramennya dimatiin. Bang. Lihat ayam. Lihat. Saya mau nanya juga sama Pak Ustadz. Nih kan apa ya namanya? Kalau gua nggak ngajak, lo ngajak Pak Ustadz. Masya Allah. Iya. Apaan? Apaan bagaimana ceritanya handphone bisa di dalam sepatu? Kapan dia masukin? Ya Pak Ustadz. Lu Pak Ustadz jangan dengerin dia Pak Ustadz tuh. Jadi saya salah mulu Pak Ustadz. Itu ilmu laduni tuh. Laduni. Pak Ustadz. Nih. Kalau aturan-aturan nih Pak Ustadz. Kan kadang-kadang ada juga yang bilang kayak umpamanya miara hewan. Kan katanya harus pasang terus dikasih kebebasan. Pak Ustadz kan miara gini tuh. Tuh, lepas aja gitu. Iya.
Nah, apa benar nggak? Gimana sih Pak Ustadz? Ya sebenarnya sih. Apaan sih lo? Ya sebenarnya sih dia kan kayak kita juga, ya. Kayak kita juga. Maksudnya kalau dikasih bebas, terus makanan dari kita dapat. Di sini tadi tuh soang-soang tuh kan dia makanin rumput, itu kan alami, makanan alaminya dia gitu ya kan. Nah, jadi ya kita beri kebebasan. Saya pernah nyuruh ngelepas anak-anak saya miara burung, lovebird, ya kan. Dia bilang, "Bang, lepas nih." Sama si Abdul Jabar, si Abdul Hakim. Rupanya dia ngasih itu, Bang, hujah yang saya nggak bisa mematahkan hujahnya. Dia bilang gini, "Bi, ini kalau yang udah ternakan gini, dia memang nggak bisa cari makan di alam. Dia kita lepas mati." Oh gitu. Karena dia dari kecil sudah di feeding, udah disuapin. Maka kalau dia disiapin kandang, disiapin tempat yang layak, walaupun katanya walaupun sangkar emas dia pengennya bebas. Tapi kalau yang sudah hasil silangan atau hasil perkawinan kayak gitu, dia insting berburunya udah hilang katanya. Kan kalau yang di alam nih kita tangkep lepas lagi, dia memang bisa berburu sendiri. Sudah berbiasa gitu. Dia udah ada instingnya dan dia tahu. Tapi kalau misalnya dia yang ditetesin kayak gini nih, dia nggak diajarin sama emaknya gitu kan. Kalau ini kan di atas pohon mungkin dia ditunjukkan caranya gitu kan. Oh iya juga, bener ya. Jadi buat orang-orang yang miara misalnya di satu tempat kayak kucing ya kan dikurung, tapi dia siapin makanannya, malah lebih mahalan kucing daripada kita, Bang. Iya sekarang. Ya kan? Kayak teman saya miara, ini maaf ya, anjing dari. Kenapa nunjukin ke saya? Enggak, aneh ngobrol Pak Ustadz. Ya aneh minta maaf aja. Enggak. Pak Ustadz nih anjing dari daerah dingin Pak Ustadz. Kandang yang dikasih AC Pak Ustadz. Itu di Bali dia merah kan, Bali panas kali ya daerahnya yang panas. Dikasih, wah enakan dia nih, penuh kandang sekotak AC 2 PK Pak Ustadz. Iya ditaruh Ya, karena biar biasa dingin di tempat iya. ini. Belarus apa atau anjing Pak Dan Ustadz. dia kalau seandainya di Indonesia, dia butuh adaptasi. Tuh yang dulu istilahnya teori Darwin seleksi alam, dia pasti ngegugurin itunya tuh. Kandungan. Bulunya. Oh, ya baru. kan? Karena biasanya kan anjing dari sono bulunya tebal-tebal. Iya. Dia mau nggak mau harus adaptasi. Sebab di sini kan panas, suhunya berapa? Iya beda. Ya kan dia nanti akan lama-lama gugur. Nanti keturunan keberapanya baru dia bisa Udah paham, bisa paham, bisa hidup. Nah makanya untuk hal-hal yang begini kita juga nggak menafikan para pecinta burung, Iya, betul. hewan-hewan lain kayak kucing, Iya. ya kan yang dia kurung di rumahnya. Ya kalau saya sih memang dilepas aja begini. Kalau Lebaran kan lumayan ini, ada burung dara, ada bebek, ada soang, ya kan? Oh maksudnya pada cium tangan? Enggak. Bisa Ya, dipotong. Oh. kadang-kadang saudara kan udah soang nih Iya. gitu. Iya gitu. Dia pikir mau sowan, katanya dia mau soang. Mau soang 2 Kitanya ekor paham bawa. lah gitu Iya, kan. iya. Ya buat orang yang soang. Iya. Saya juga mau Pak Ustadz kalau emang ada. Ada. Iya. Soang. Buat apaan udah? Buat lebaran. Bukan buat lebaran, lu bareng sama gue. Kita namun di rumah Pak Ustadz. Lu nyupir, pala gue dipatokin soang. Kecuali lu lain, lu nggak apa-apa lu naik apa kek, naik Grab, naik bis, naik angkot bisa. Kalau lu bawa gituan, bukannya gue nggak yakin Pak Ustadz nggak kasih, Pak Ustadz apa juga dikasih. Pak Ustadz malah lagi jalan baju dipegang dikasih. Iya. Asal jangan lagi pakai kain aja. Dikasih baju, Bang. Dikasih tahu bajunya mana tuh. Iya, nih sekarang kadang-kadang apa ya Pak Ustadz ya? Manusia juga kan belajar dari hewan ya Pak Ustadz. Kan ada tuh yang Nabi Adam anaknya Pak Ustadz ya? Siapa ya Pak Ustadz? Yang mana? Habil apa ya? Habil. Kan yang terus cara ngubur kan ngelihat dari situ ya Pak Ustadz? Wah, itu tesis saya tuh. Wah. Masa? Iya. Tesis apa ya, Bang? Hah? Tesis. Itu yang suka Tesis ini. Itu kabul. Tesis maksudnya gimana Pak Ustadz? Iya, kalau S1 kan skripsi, S2 tesis. Oh. Saya neliti tentang S3 udah mangkok itu. Soalnya harus gede Bang. Iya. Dan kita kalau ngambil S3 udah diteriakin. Lu udah 3 nih gitu ya. Takut pilek. Ya, kembali ke tesis. Nah, jadi itu yang lagi kita mau uji nih sekarang tentang drama di dalam Al-Qur'an. Karena waktu Habil sama Qabil mau Qabil ngebunuh
Habil, saudaranya sendiri, dia sebagai manusia nggak ngerti gimana caranya nih. Kaifa natakhallas min hadhil juthah. Ya gimana nih aku bisa ini nih berlepas dari ini nih. Ya kan? Akhirnya itulah Allah nurunin hidayah, nurunin ilmu. Caranya dua burung gagak panas banget. Iya, munduran. Lu girang banget kalau Ocit kepanasan lu. Oh iya ya. Iya. Ente Enggak dari dia, sana no? enggak dia. Dia Pak Ustadz yang girang banget. Kita mah kesian Ocit tuh yang ada mundur Ocit. Jauh dong, kejauhan. Lah kan bisa di zoom. Iya. Jadi lagi bingung, Allah turunin faba'atsallahu ghuraban. Allah turunin gurab, dua burung gagak. Terus ngapain tuh burung gagak? Dia berantem. Terus satu mati. Akhirnya dia gali. Lewat burung. Iya, dia gali, kemudian baru dia. Terus Qabil bilang, "A'azaztu misla hadzal ghurab." Iya kan? Aku istilahnya mungkin bahasa kita kasarnya nih, bego banget nih gue. Begini aja kalah sama burung, nggak paham. Ya. An aku misla hadzal ghurab, ya kan? Liwari sawata akhi, untuk menguburkan jasad saudaraku, ya kan? Nah, akhirnya dengan penayangan yang ada di depan dia, burung ya kan, taklim live kan, akhirnya kemudian dikubur, Diikutin dah. akhirnya dia ngikutin seperti itu, menggali. Itu proses penguburan manusia pertama kali, ya kan? Ya orang Kabil, ya kan, dia kakaknya malahan, Iya. ya kan? Habil yang dikubur itu melalui satu proses. Nah, terus dari situ juga ada juga yang apa ya Pak Ustadz ya, menjadi sebuah lambang-lambang. Kayak tadi Pak Ustadz, lovebird, makanya disebut apa ya, binatang cinta kayak gitu. Dia katanya netesin telurnya aja itu suami istri itu nemenin. Kan biasa kalau burung lain ditinggal aja. Ada yang kadang lakinya bang ya. Kadang. Apalagi ada burung tinggal anak. Oh, burung apa? Burung tinggal anak. Burung tinggal anak tuh dia nyari sarang nih, yang suka ada nongolnya jam 12 kalau nggak habis subuh. Sebelum subuh. Ping. Ping. Iya gitu bener. Ada. Nah, dia katanya nyari kandang sarang yang kosong. Ditinggalin situ tuh anaknya. Dia netes aja situ. Mungkin ada juga orang yang suka buang anak, mungkin dia Iya, mungkin contoh kayak gitu, Pak. contoh sifat itu. Ya sekarang kan gitu, toto depan pintu orang, toto di kebun, toto di semak-semak, ya kan? Iya. Orang sampai mobil aja nggak jalan kadang-kadang. Kok nggak jalan? Naruh depan pintu mikrolet. Susah orang mau masuk. Mana supir bak kunci. Nah, itu si supir mikrolet itu Pak Ustaz. Tadi aneh lagi cerita apa? Oh, yang lambang-lambang simbol-simbol. Nah, iya. Jadi simbol. Nah, iya, jadi katanya si burung tinggal anak. Nah, dia jadi katanya bertelur aja di sarang burung STNK nih Pak Ustaz. Burung STNK. Kutilang. Nah, di situ tuh Pak Ustaz. Kutilang berarti STNK yang tanyain. Iya, nih kosong nih. Kosong, dia bertelur situ, tinggal. Nanti malah kutilang yang ngurusin katanya. Karena si kutilang juga nggak tahu. Sangka anaknya aja. Iya. Jadi sih nemu aja udah deh nih ya. Iya, ya namanya mungkin dia juga orangnya keibuan kali ya. Iya, jadi dia main ngurusin aja nih Pak Ustadz. Ada burung itu. Ya Nah, memang itu. kita di Quran kan Allah banyak nyebut binatang. Sama onta kita suruh belajar. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Gimana kamu nggak lihat bagaimana onta diciptakan. Terus misalnya ada surat Al-An'am. Ya, itu Allah ngebuka wawasan kita. Itu sapi antara darah warnanya merah, kotoran warnanya hijau, sama susu itu bener-bener putihnya. Kalau susu itu kan putih bener-bener. Makanya di Quran dibilang baina farthin wadamin, antara kotoran dengan darah ada susu sa'igan lisyaribin, ada susu yang seger yang menyehatkan buat orang yang minum. Itu aja dalam satu ini ada skat-skat yang orang tuh mesti harus belajar dalam kehidupan ini. Kan ada yang kotor, ada yang mungkin abu-abu, tapi ada yang bersih. Nah, nggak terkecuali kayak tadi, gimana misalnya suami istri ngurusin anak, ya kan? Ada contohnya karakter binatang yang seperti itu. Ya, makanya di Quran ada juga surat Al-An'am yang dibilang ulaika kal an'am, mereka itu binatang ternak.
Binatang ternak masih lebih ada manfaatnya karena dia sakit aja potong. Manusia sakit mau diapain? Siapa yang mau? Ya Nah, kan? itu. Motong orang sakit gitu kan? Ya paling bisa motong kartu BPJS ya Pak Ustaz. Karena kadaluarsa. Gitu. Iya. Iya, apa ya? Kadang-kadang binatang juga malah jadi contoh keburukan kan Pak Ustaz. Ada. Ah lu kayak binatang aja lu, nggak perilaku lu nggak beradab, gitu kan Pak Ustaz. Iya. Kadang-kadang kayak gitu. Padahal di akhirat binatang nanti lebih bagus dari manusia. Apanya tuh? Ya karena mereka yang punya tanduk sama yang nggak punya tanduk. Misalnya ada ayam yang jalunya panjang, dia main mendelin aja ayam yang masih muda yang jalunya belum ada, jeger, sobek sininya. Ntar di sono dia ngadu, Allah kemarin saya dipendel sama dia berapa kali, 17 kali, dikasih dia jalu yang sama, bales. Tapi begitu udah dibales semuanya, mereka jadi tanah. Bilang Makanya, aja. makanya orang-orang kafir di dalam Quran ya surat An-Naba dia bilang ya laitani kuntu turaba. Pengennya dia jadi tanah aja deh, jadi kayak binatang gitu aja deh, kayaknya udah kelar nih. Ya kan hidup. Kalau dia kan nggak kelar, diproses, ditanya semua, diperbal ya kan. Nggak kelar begitu aja. Kalau binatang mah kelar udah. Oh, jual-jual mobil. Mah kelar itu. Itu tadi Pak Ustaz ngomong begitu. Mah kelar. Oh iya. Maksudnya nggak ada lagi, nggak ada urusan. Terus suka juga jadi kayak tadi lambang. Kayak ini Pak Ustaz, Betawi. Kalau Pak Ustaz kan tadi Bogor dua-duanya ya. Kalau saya masih ada Betawinya nih. Oh, dari Pak Haji Mursid ya? Iya, bapak saya orang Betawi. Kalau nenek emang dari Inggris. Inggris mana, Bang? Di warung tuh suka ada garam Inggris. Jadi terkenalnya dulu nenek saya tuh kalau belanja itu katanya Pak Ustaz. Jadi sebut nenek saya tuh orang Inggris gitu. Iya, makanya sebenarnya. namanya juga beda. Iya, sampai jadi ke ibu ya. Iya, jadi dibilang, "Nek Inggris mana Nek Inggris?" gitu. Jadi sangat orang-orang sih teman-teman saya taunya nenek saya dari Inggris gitu. Nah, jadi nih orang Inggris ini datang ke Kalau lagi Inggris kan begitu Pak Ustaz. Nah, saya yang disalahin Pak Ustaz. Tadi bukan lagi ngomongin masalah nenek abang yang dari Inggris, bukan. Tadi orang tua yang masalah balik lagi ke Betawi nih, kan saya dari Betawi nih gitu. Abang tuh kalau Pak Ustaz kan masih ada Bogor, saya ada Betawinya. Nah, itu lanjutannya apa? Kayak orang nggak bersalah. Dia enggak dari binatang itu Pak Ustaz. Kayak orang Betawi kan suka ada lambang perkawinan roti buaya Pak Ustaz. Bukan buaya bener, cuman jadi buaya yang dibikin roti. Iya, itu mau Si tahu. ini ada buaya nih di kali. Terus dibikin roti sama warga situ. Main tangkep dicetak gitu ya. Enggak begitu, enggak. Ini daminya apa ya namanya? Contoh ya, terinspirasi dari buaya, dibikinin lah roti. Buaya mah buaya, sono biarin di empang. Rotinya mah bikin di toko, Iya roti. di dapur ya. Roti ini bikin roti nih Pak Ustaz. Iya. Nah dikasihin ke buaya. Wah, bukan. Bentuknya yang mirip roti buaya. Oh iya. Abang ke situ tadi. Ini roti dibikin bentuk buaya kata Pak Ustaz. Karena buaya itu bukan buaya ini nih Pak Ustaz, karena nggak ada di sini kan. Ini ada jerapah. Nah itu buaya itu katanya kalau udah menikah dia nggak pernah apa ya Pak Ustaz, ke yang lain nih Pak Ustaz. Setia gitu ya. Ya terserah mau namanya siapa. Si Tia kayak si Wati, si Rina gitu. Pokoknya dia berdua terus nih Pak Ustaz. Walaupun pasangan mati dia tetap aja nih sendiri. Makanya tadi selalu bawa roti buaya. Dan itu sempat saya ceritain waktu di semester 2 kalau nggak salah. Ada dosen saya Muhammad At-Tayyib dari Sudan. Terus dia nyuruh kita nyeritain kebiasaan-kebiasaan atau adat di daerah tinggalnya. Ya, kita kan tinggal di Jakarta. Ya, Anda tulis tuh masalah roti buaya. Ya kan? Bahwa di Jakarta ya, al-aris yuqaddimuna khubzan ala surati timsah. Buaya bahasa Arab apa? Timsah. Oh timsah. Kalau dia timbe. Kamu mau kayak laparan gak timbel. Untung dia masih Indonesia Bang. Kalau dia keluar tim-tim jadi. Pakai paspor ya. Iya. Jadi dia belum tahu kan? Oh, hakaza ya. Si buayanya itu. Bukan, dosen saya. Oh, dosennya belum tahu. Syekh Muhammad At-Tayyib dia nanya, kenapa kok yuqaddimuna khubzan ala surati timsah? Katanya. Ane ceritain seperti yang abang Tadi tuh. bilang, ya kan? Terus kata beliau Pak Ustaz,
Ya dia ketawa aja udah, kan dia nggak ada di sana. Nggak tahu. Ya, apa? Nggak kirain oh bagus karena ini ini kan. Ya nggak sampai ke situ sih. Hmm. Ya mungkin kalau dipanjangin karena kan mahasiswanya ada 40 orang atau ditanyain gitu ya kan. Nah, kitanya aja nih yang bisa ngambil pelajaran ya kan bahwa binatang ada yang mungkin lebih baik dari kita. Ya kan? Dan kita suruh berkaca. Ada hewan yang rakus misalnya disebut kiroda wal khanazir. Monyet ya kan, kemudian khanazir tuh babi. Ya kan lurus aja gitu. Nggak nengok kiri kanan. Ya kan apa aja yang ada di depannya diseruduk. Makan juga. Mungkin kalau udah pasangin kaca spion sih bisa kali Pak Ustaz. Iya, atlet dikit ya kan. Ada tuh makan kotorannya aja dimakan. Nah, kita jangan begitu. Kita sih tetap ngeluarin zakat. Kadang-kadang zakat tuh kan kotoran kita. Kalau kita makan juga, itu Nabi Musa kan waktu ditanya, kenapa kita harus zakat? Nah, sekarang ente punya ayam sendiri, dipotong, dimakan semua, apa ada bagian yang dibuang? Ada yang dibuang kan, kotorannya dibuang, dibersihin. Begitu juga harta kamu, gitu kan. Oh, lu kan lu nyeruduk kayak gitu. Apa aja dimakan, hati kotoran dia gitu kan. Nah, terus monyet tuh kan rakus. Kasih pisang sini. Di mulut lagi, di kaki begini. Iya. Ada jatuh nih cerita dulu Marissa Haque waktu Sahnas Haque waktu kita syuting bareng salah satu stasiun televisi. Jadi itu jatuh pisangnya. Mau diambil, ya kan? Mau dikasihin lagi ke dia, tuh langsung dicengkrem sampai nggak ada cara kecuali dipukul sama kayu sampai tuh mati baru dilepas. Padahal dia masih punya pisang banyak dan itu yang ngasih. Kadang ada banyak orang nggak ngerti siapa yang ngasih nikmat, ya kan? Ya kan kita dikasih terus rezeki sama Allah, napas aja mahal, kita sehat kayak gini mahal. Ini dikasihin pisang sama dia. Nggak tahu yang tadi ngasih, dia maksudnya ngambil bukan buat dia, mau dikasihin lagi. Salah sangka, kalau dicengkrem yang cengkrem sampai bingung kata Mbak Sahnas Haque, bingung akhirnya suaminya tuh Pak Segilang. Bukan yang ininya, karena ini kan keponakan yang Pak Eki tuh ya. Pak Eki. Oh, yang iya drummer semua sih. Drummer. Gila drummer Pak Eki. Supaya lepas. Stick drum kan, namanya stick drum. Ya nggak tahu deh tuh pohon apa tahu yang diambil. Yang jelas supaya itu wujud. Kita belum pernah kan ada monyet sedekah gitu kan, begitu dibagi gitu kan. Dia diambil semuanya. Iya. Nah, itu mungkin kita juga gitu manusia supaya kalau apa mau berbagi, mau apa ada bagian yang harus dikeluarin. Dulu kan ada, ngapain saya ngeluarin? Saya kerja. Ya ini pikiran saya, kerja keras saya. Istilah korunnya ala ilmin indi. Ini sih ilmu saya, pengetahuan saya. Ya kan, ngapain saya mau berbagi, dia bilang. Ya kan, enak aja orang tuh tinggal jongkok terus kita bagi. Iya. Nih, kadang-kadang orang nih Pak Ustadz suka dibilang, lo nggak ada otak kayak binatang. Pak Ustadz ya. Itu cuma jadi pelampiasan aja. Iya. Gue tanya, ada nggak otaknya? Ada. Binatang. Oh, tapi nunjuknya begini. Enggak maksudnya. Enggak, aneh nanya mente. Enggak deh. Binatang enggak ada. Ah, salah lo. Buktinya kalau kita ke restoran Padang ada otak. Otak sapi. Berarti ada Pak Ustadz. Dan bisa ngejawab lagi. Iya kan? Udah ada otaknya enggak? Habis. Ada malah yang bilang, udah ada otaknya enggak? Kosong. Jadi lapar ngomong Pak Ustadz, ngomong restoran Padang jadi lapar. Jangan ngomong-ngomong Pak Ustadz mah orangnya selalu berbagi. Ntar juga lu pakai mancing-mancing begitu. Enggak, emang jadi namanya perut ya Pak Ustadz. Siapa tahu Pak Ustadz mengajak makan. Gurame. Alhamdulillah. Nih dari sini. Gurame Semua ada yang ada di sini semua. Kan di sini nggak ada sawah. Berarti lo yang namanya berumput. Di mana Pak Ustadz? Makan lu ya. Makan asik. Mama. Kita basuh dulu nih. Basuh dulu. Oke. Basuh. Siap. Basuh dulu nih. Nih ambilin nih. Kadang-kadang emang jajaran Pak Ustadz. Udah, nggak usah dapat Bang. Anda bisa makan sendiri. Ya bisa dong. Nah, baru makan nasi. Ya. Nanti bakso dulu. Ustadz, ayo Bang. Ustadz, ayo makan. Empuk ya. Ya.
Enak empuk. Ayo, Pak Ustadz. Hah? Enak. Ayo. Ini kenapa Pak Ustadz? Sum-sum apa yang Malah dapet yang enak. Ini apa nih, madu merah, bisa kerokin. Nih, tuh, ayam tuh, ini kok matokin pantatnya. Ini enak-enakan aja nih. Bis makan, tidur. Kayak ular kadut. Makan, tidur, makan, tidur. Ini kalau di Matraman disebutnya Maberti. Makan, berak, tidur. Oh, susah. Begini, gimana mau maju? Ya emang nggak bisa maju sih kalau orang tidur. Nah. Arang. Tuh. Kurang. Ayo dong tuh. Bukan gue ya. Yang nyemongin bukan gue. Dia sendiri kan yang nyemongin tuh. Bukan gue. Lagi nih. Lagi nih. Itu tuh cemong. Tuh bukan gue kan. Kan gue kan. Yang sialan, biar sialan. Souvenir. Ayo pulang. Betul. Belek. Ntar ketahuan abang lu. Nih, sebelah sini. Nih, mata, kenceng. Ntar ketahuan abang, tidur malah. Cepetan, kamu udah nungguin di mobil. Souvenir belum dikasih. Belum bilang abang. Dia rekam kan jadi. Bang, Mak. Nyari muka. Iya. Yang masuknya nggak usah dimasukin. Mak lagi ntar. Ringo mana? Tadi habis makan. Tidur. Biasaan. Habis makan tidur, habis makan tidur. Kadang-kadang malah yang saya bikin marah. Kenapa? Lagi makan tidur. Tuh, itu benar habis makan. Tawazun banget tuh orang. Apa itu tawazun? Ya nggak seimbang gitu kan. Musimnya kan orang makan tuh supaya dia beraktivitas. Oh iya benar Bos Iya, Ade. maksudnya gitu. Orang kita gitu sih. Kerja nggak keringetan, makan keringetan gitu. Iya iya. Jadi habis kerja, habis makan kayak orang kecapean gitu kan. Iya ada tuh orang makan sambung tuh. Wow, bulan kerja adem-ademnya di AC. Dan mestinya kan yang sehat, kita juga mungkin aja nggak begitu. Habis makan tidur, mestinya kan habis makan tuh semangat karena makanan kan masukin energi. Assalamualaikum. Salam. Bang. Dari mana lo? Lihat empang, ini kan yang tadi banyak ikannya Pak Ustadz ya. Lihat empang. Empang pala lo. Ikannya banyak Empang Pak. pala lo. Nggak percayaan banget Pak. Nggak percayaan dari Habis itu mana? ngambil ini kan mau ngambil souvenir, terus lihat ikan seneng anaknya kalau ngeliat di perkampungan gini Pak Ustadz. Nggak pernah jadi orang bener. Tidur mulu. Tidur dari mana Bang?
Ada sini deh. Tuh dengerin tuh Pak Ustadz tuh. Kenapa? Dia nggak tawajin. Tawazun tuh lo ganti lagi. Aneh baru datang ganti-ganti aja. Ya seimbang. Emang enggak habis makan mah kuat seger-seger aja kalau. Gerah mana lo tidur? Berarti kan nggak imbang. Lu nyupir juga nginjek, sekarang udah metik apa metik kerja kaki kanan dong nyetir begini. Bari ngelewain orang lagi. Jangan bongkar-bongkar ngapa Bang, nggak enak depan Pak Ustadz. Pak Ustadz makasih banyak ya. Nih. Ini sudah yang kedua Pak Ustadz. Kalau yang kedua masih sama modelnya kayak gini. Kalau nanti yang ketiga, Beda lagi. ya kayak gini juga. Filosofi cabe. Udah tahu kan Pak Ustadz. Kayaknya dia metik sendiri ya. Berdua Pak Ustadz. Oh gitu. Kalau nyolong sendiri kan nggak ada yang jagain lagi atau lagi. Wah, bukan nyolong enggak. Sampai berantakan ke muka-muka. Apa? Kenapa? Tuh. Waduh, pansan dia tahu gua Ustadz. tidur. Pansan dia tahu. Makasih banyak Pak Ustadz. Iya. Semoga berkah Pak Ustadz ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.